Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Nubenz Channel. Oke guys, masih dengan sebuah amplifier wallet yang di video sebelumnya sudah kita perbaiki dengan kendala tidak menyala. Dan pada saat ini amplifier wallet ini sudah menyala dengan normal guys ya. Kita akan memodifikasi bagian tertentu dari amplifier wallet ini, yaitu di bagian charger akinya ini guys ya. Charger akinya ini akan kita modifikasi, karena kalau untuk pada saat listrik padam ya, sini kita akan menggunakan aki sebagai supply dari amplifier wallet ini supaya tetap bisa menyala. Di sini kita lihat ada sebuah trafo guys ya, ini sekitar kisaran 5 ampere ya, 12 volt. Ada regulatornya, dioda bridge dan sebuah elko ya. Kemudian ada modul amplifier 1 2 3, ada 3, berarti ini 6 channel ya. Kemudian di depan ada player USB. Nah, trafo ini selain dia mensuplai modul amplifier, dia juga berfungsi sebagai charger untuk akinya guys ya. Namun pada desain amplifier wallet ini saya perhatikan itu untuk aki yang di charger ya, itu nonstop 24 jam guys ya. Jadi jika listrik menyala selama 24 jam atau bahkan 7 hari atau bahkan 1 bulan lamanya, berarti selama itu jugalah akinya di charger oleh trafonya ini guys ya, oleh power supply-nya ini. Efek yang kurang baik jika akinya di charger terus menerus guys ya, dia akan melemah ya, dia akan soak ya, sehingga umur akinya tidak panjang ya. Karena apa? Karena di modul power supply-nya ini kerjanya juga non-stop ya. Jadi dia tidak memiliki yang namanya fungsi cut off atau dia berhenti mencharger pada saat aki sudah penuh guys. Di video kali ini kita akan mencoba untuk memodifikasi amplifier wallet ini. Di bagian power supply-nya kita akan berikan sebuah charger khusus ya untuk mencharger akinya dengan satu buah modul charger yang sudah lengkap dengan fitur cut off ya. Artinya jika pada saat di charger sekian jam akinya itu sudah penuh, maka chargernya ini akan berhenti mengecas akinya, dan pada saat tegangan aki menurun pada tegangan tertentu, chargernya juga otomatis akan mengisi kembali akinya guys ya. Di sini kita akan gunakan sebuah modul charger ya. Ini kita beri arus kecil saja guys ya. Kita tidak akan berikan arus besar seperti trafo ini 5 ampere ya. Kita akan berikan arusnya itu 2 ampere guys ya, 2 ampere. Jadi dia tidak masalah mau di charger sepanjang hari juga tidak masalah, karena pada saat nanti akinya penuh tegangannya ya, sudah terisi penuh, modul yang ada di dalam ini akan cut off ya, akan berhenti mengisi akinya, dan dia akan mengisi akinya kembali jika tegangan akinya itu sudah menurun pada saat digunakan guys ya. Kemudian ya, ini untuk charger kita tambahkan. Kemudian satu lagi yang akan kita modifikasi, di sini kita juga akan menambahkan satu buah fitur, yaitu sebuah relay guys. Ini adalah sebuah relay ya, dengan tegangan input, tegangan koilnya ini 12 volt ya. Dia memiliki 2 kutub ya. Relay ini juga akan kita tambahkan nanti pada amplifier wallet ini, yang tugasnya nanti pada saat amplifier wallet ini menyala dengan menggunakan listrik ya, tegangan yang berasal dari trafo itu kita putus ke aki. Karena apa? Karena dia sudah punya modul charger sendiri ya. Kita akan putus, jadi dia tegangan yang berasal dari trafo ini tidak akan masuk ke aki. Kemudian pada saat listrik padam ya, nanti relay ini akan off ya, akan off, mati, dan saklar off-nya ini nanti akan menghubungkan tegangan dari aki ke amplifiernya ini. Jadi kita akan tambahkan fitur ini juga guys ya. Oke,
kita akan mulai untuk memodifikasinya. Oke, untuk chargernya ini kita akan tetap gunakan satu box ini saja. Boxnya juga kita pakai, tidak akan kita keluarkan isinya. Nanti kita akan letakkan di sini saja guys ya. Kita letakkan seperti ini. Kemudian nanti kabelnya ini kita hubungkan ya. Ini kabel AC kita hubungkan ke input tegangan listrik di trafo, dan outputnya ini akan kita hubungkan ke jalur akinya ini guys ya, melalui sebuah relay tadi ya. Untuk skemanya itu nanti akan saya lampirkan di akhir video ya guys, bagaimana skematik dari memodifikasi amplifier wallet ini untuk charger dan relaynya ini ya. Makanya tonton terus videonya, jangan di skip, dan jangan lupa untuk tetap subscribe channel ini, like dan share video jika bermanfaat. Jangan lupa aktifkan juga tanda loncengnya ya. Untuk menempatkan modul charger ini di sini, kita sebagai penahan kita akan gunakan double tip ya guys. Dengan double tip ini dia sudah merekat dengan cukup kuat. Oke, sebelum kita letakkan, kita tes dulu chargernya apakah menyala. Oke, menyala ya guys. Chargernya menyala. Dan kita letakkan di bagian dalam sini. Oke, dia sudah merekat dengan kuat ya guys. Ya, selanjutnya untuk kabel AC-nya ini kita potong. Nah, untuk kabel AC-nya ini ya, kita hubungkan langsung ke input PLN yang ada di trafonya guys. Ini kita lepas dulu kabel yang ke aki. Kemudian untuk outputnya juga kita potong, output dari chargernya ini kita potong di sini. Kita ukur dulu untuk plus dan minusnya guys. Oke, nyala ya untuk chargernya. Kita ukur dulu plus dan minusnya itu di warna apa di sini. Apakah yang coklat ini minus, yang biru ini plus? Oke, betul, yang biru plus ya, dan yang coklat adalah minus. Oke, kita padamkan lagi. Jadi kalau kita lihat di skema relaynya ini, pin nomor 30 itu adalah saklar induk ya, saklar induk. Kemudian 87A ini off, 87 itu on ya, 86 dan kaki 85 itu tegangan. Untuk menyalakan relay ini ya, nanti kita akan ambil tegangan dari elko saja. Kemudian kita lihat lagi nomor 30 ini nanti ke jalur utama amplifier walletnya guys. Jadi kita rubah di sini ya. Kita coba pasang dulu lah ya. Kita cari titik on off-nya dulu, ini di mana yang pastinya. Untuk coil nomor 8
6 dan 85. Oke, ini kaki koil ya, kaki koil kita coba hubungkan dulu dengan charger, apakah dia menyala. Untuk di relay, tegangan plus dan minus itu bebas guys ya, boleh di kaki koil yang mana saja. Oke, kita coba tempelkan satu kabel di sini. Ini saya gunakan relay 5 pin, berapa ampere ini, sekitar 30 ampere ya, dan tegangannya 12 volt. Oke, kita coba nyalakan apakah relaynya bekerja ya. Langsung berbunyi relaynya. Oke, kita setting multimeter di skala ohm. Di skala ohm kita akan lihat pada saat listriknya on, relaynya ini on, itu jalur kontak utamanya di nomor berapa, apakah 87A atau di 87, dan kaki 30 ini adalah pin induk ya, jalur induk 30. Oke, lihat di multimeter di skala ohm, jika jarumnya bergerak berarti itu pin yang terhubung saat listriknya menyala. Ini nanti akan kita, pin nomor 30 ini akan kita sambungkan langsung ke jalur input tegangan yang masuk ke amplifier walletnya guys ya. Oke, di sini dia terhubung. Berarti pin 87 itu untuk posisi on. Kita coba matikan. Dan kita ukur pin 87A. Ya, pin 87A untuk di posisi off. Berarti untuk pin 30 ini kita hubungkan ke input tegangan amplifier wallet. Pin 87A ya, pada saat relay mati dia terhubung ke sini. Pada saat listrik padam dia terhubung ya dengan pin 30. Jadi ini akan kita hubungkan nanti ke jalur tegangan aki. Dan yang 87 ini kita masukkan ke tegangan yang berasal dari power supply ini ya, dari elko ya. Oke guys, kita kerjakan lagi dengan perlahan dan teliti, jangan terburu-buru. Ini kita lepas dulu yang masuk ke modul amplifier walletnya. Kita lepas kabel plus saja ya guys, sedangkan kabel minus tetap saja kita satukan. Nah ini ya, ini digabung dengan plus kipas angin, kabel yang masuk ke modul amplifier dan playernya kita gabung dengan kabel plus kipas angin. Oke, ini kabel minus kipas tetap di jalur minus. Oh ya, kita gabungkan dengan kabel charger ya, yang minus ini. Kemudian kabel aki yang minus ya, itu juga kita gabungkan. Jadi yang kita putus nantinya itu hanya kabel plus guys. Kita satukan di sini. Mixing dulu. Oke, sudah ya. Selanjutnya kabel yang dari aki, kabel plus dari aki, karena pada saat posisi on itu dia masuk ke 87A, jadi kita solder di sini guys. Kita solder di sini.
sorry, di sini ya, bukan di sini, di 87 ya, 87A ya. Oke, sorry guys, salah guys, di 87A. Karena pada posisi dimatikan ya tadi, itu pin 30 pin utama terhubung ke 87A ini. Jadi untuk charger itu langsung terhubung ke plus aki ya, kita solder langsung di plus aki, dia tidak diputus ke sini ya, pin yang di tengah. Ya, oke, seperti ini guys. Nah, dari sini ini plus yang masuk ke amplifier walletnya. Nah, itu disolder ke pin 30 ini. Oke, kita solder di sini. Skemanya nanti di akhir video ya guys. Skemanya juga sederhana, mudah untuk dipahami. Pengkabelannya, menghubungkannya ke relay. Ya, apakah sudah terhubung? Ya, sudah guys ya. Nah, dari ini ya, dari trafo tegangan yang berasal dari trafo ya, yang ada di elko-nya ini plusnya. Nah, itu kita masukkan ke pin 87A ya, 87A, pin 87 ya, yang ini. Kita ambil kabel dulu. Kita sambung ke plus elko-nya ini. Dan kita hubungkan ke pin 87. Jadi setelah ini kabelnya akan kita rapikan guys ya. Ini kelihatan masih acak-acakan. Oke, kita periksa lagi guys ya. Tinggal kabel tegangan untuk ke relay ya, untuk menghidupkan relay. Jadi kita ambil lagi kabel. Oke, kita pasang kabel untuk relay. Ini kabel minusnya, kita ambil langsung dari sini saja. Kita hubungkan ke salah satu pin relay, boleh yang kiri dan kanan guys ya, sama saja untuk plus dan min relay ini. Dan untuk jalur plusnya ya, karena di sini tadi yang masuk ke relay di pin 87 ini sudah ada tegangan plus dari elko yang berasal dari trafo, boleh kita jumper langsung di sini guys ya. Ini juga warnanya merah ya, kita pakai kabel merah. Kita jumper dari pin 87 tegangan plusnya.
Oke, kita hubungkan ke pin 87. Ya, sudah. Oke guys, kita akan coba tes nih ya, apakah sudah bekerja ini untuk relay charger ya. Apakah sudah bekerja? Kita coba nyalakan. Kita coba pegang kabelnya. Oke, untuk relaynya juga nyala. Kita akan coba tes tegangan dari charger apakah sudah masuk ke penjepit akinya ini ya. Kita ukur apakah tegangan 12 volt atau 13,5 volt dari charger itu sudah masuk guys. Kalau masuk ya berarti penyambungan di relay itu benar. Oke, kita bisa lihat jarum multimeternya. Ini saya jepitkan di probe plus dan ini saya tempelkan di minus. Oke, naik ya jarum multimeternya. Artinya tegangan charger ada ya. Nah, kemudian kita coba matikan ya. Oke, sekarang amplifier walletnya dalam keadaan listrik padam ya, seolah-olah listrik padam. Kita akan coba ukur apakah tegangan dari aki masuk ke sini guys. Nah, karena yang kita putus tadi kabel plus ya di relaynya ini ya. Jadi kita ukur di sini apakah jalur dari aki ini tersambung ke bagian tegangan yang masuk ke amplifiernya ini ya, dan juga ke ini ya, ke pin yang di sini. Pin yang mana dia tadi guys? Pin utama. Oke, ini. Ya, kita coba. Oke, ini masuk ya di sini, kemudian di sini. Oke, masuk guys ya ke tegangan plus yang masuk ke amplifier. Nah, berarti tegangan aki masuk pada saat listrik padam guys ya. Oke, dan pada saat listrik menyala, tegangan dari trafo tidak masuk ke aki lagi, tapi aki akan dicharger oleh charger khususnya ini guys, yang memiliki cut off ya, atau fitur untuk memutus pengecasan pada saat aki sudah penuh tegangannya. Oke guys, bisa dilihat seperti itu rangkaiannya, sangat sederhana ya, hanya menggunakan sebuah relay sebagai pemutus jalur ya antara charger, aki ya, dan tegangan dari power supply. Kemudian ini chargernya. Oke, mudah-mudahan tayangan ini bisa membantu dan bisa menjadi solusi bagi rekan-rekan yang mungkin memiliki amplifier wallet seperti ini namun tidak memiliki sistem yang saya sharingkan pada video ini. Oke, semoga bermanfaat guys ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya, dan aktifkan tanda lonceng. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mampir dan menonton di channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.